Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Ariesna dari SMA Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial yang sudah saya berikan kepada siswa di SMA Negeri 2 Kota Bumi. Pada proses pembelajaran, saya memperkenalkan siswa beberapa aplikasi kecerdasan artifisial yang dapat mereka gunakan dalam keseharian dan membantu proses pembelajaran seperti Gemini, Suno AI, lalu ada Teachable mesin, dan pembuatan video menggunakan Hedra. Terlihat di dalam proses pembelajaran, siswa sangat antusias semangat untuk mempelajarinya dan dapat mereka praktekkan dalam beberapa mata pelajaran lain di dalam proses belajar di kelas. Nah, pada kesempatan lain saya juga memberikan ke guru pembelajaran yang berbasis kecerdasan artifisial untuk mempermudah guru dalam merancang proses pembelajaran yang ada di kelas. Mulai dari merancang rencana pembelajaran, bahan ajar, sampai dengan assessment. Sehingga dampak dari kecerdasan artifisial ini dapat dirasakan oleh semua pihak di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah saya. Tentu di dalam proses pembelajaran kecerdasan artifisial ini, pengambilan keputusan tetap harus dianalisa lebih lanjut, baik siswa maupun guru. Penekanan etika dalam pembelajaran kecerdasan artifisial sangat ditekankan ya, sehingga tidak semua harus dipercayai pada saat memang dihasilkan hasil yang memang didapatkan dari kecerdasan artifisial. Semoga praktik pembelajaran ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembelajaran, guru melakukan aspersepsi kelas ya bersama siswa dengan mengabsen dan memotivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran dibuat dengan menggunakan Gemini untuk mencari ide pembelajaran yang kreatif. Asesmen awal yang dibuat menggunakan Canva Code. Siswa mengerjakan secara interaktif menggunakan smartphone-nya di kelas. Saat ini, penggunaan kecerdasan artifisial sudah banyak sekali digunakan dan dibagikan di media sosial. Sebagai guru informatika, saya memiliki tanggung jawab mengajarkan literasi digital yang bertanggung jawab dalam penggunaan etika kecerdasan artifisial, sehingga bukan dalam konsep melarang, tapi mendidik pemanfaatan kecerdasan artifisial yang etis dan produktif. Di sini Bu Hana menutup sebagian wajah seperti ini, oke, terdapatnya seperti ini. Ada 3 kelas yang Bu Hana bentuk dari kamera wajah yang sudah ditampilkan. Lalu Bu Hana akan melakukan pengujian. Ini contoh ya. Oke, dia akan menguji nih, mengidentifikasinya, harus jelas apa tujuannya, untuk apa, lalu apa yang mau kamu tampilkan. Silakan minta banyak-banyak di sini. Itu yang disebut dengan tantangan yang muncul dalam pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial adalah pengembangan ide kritis siswa untuk menghasilkan output kecerdasan artifisial yang kreatif, sehingga siswa tidak hanya mampu menyalin, tapi mampu menjelaskan proses kerja dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Kemampuan literasi digital siswa yang masih rendah perlu bimbingan dan arahan, serta keterbatasan infrastruktur internet yang ada di sekolah. Ini Quillbot, ya. Quillbot ini adalah sebuah AI untuk mengecek grammarnya baik bahasa Indonesia bahasa Inggris. Tahap memahami ini, guru menjelaskan tentang penggunaan beberapa aplikasi kecerdasan artifisial yang nantinya akan dipraktekkan oleh siswa. Dari kelompok 1, Bu Hana review ya, apa hasil tugas kelompoknya, apakah sudah. Dalam tahap aksi, siswa mengaplikasikan kecerdasan artifisial dalam studi kasus yang ditentukan oleh siswa. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok untuk mempraktekkan penggunaan aplikasi yang sudah diajarkan dengan menggunakan smartphone. Siswa mengaplikasikan dalam pembelajaran lainnya untuk mencoba penggunaan aplikasi tersebut. Oke, sip. Sono AI untuk membuat lagu, musik. Sekarang mana? Sudah ada? Ada. Oke. Liriknya dibuat sendiri apa? Dari gabungnya Gemini. Dari Gemini. Iya. Oke, genrenya apa ini tadi? Pop. Oke, nanti deh. Untuk apa Quillbot? Mengecek frasa bisa ya, AI-nya bisa. Oke, mana yang bisa diperlihatkan hasilnya? Ini pengecekan plagiarisme. Pengecek plagiarisme, sehingga hasilnya apa tadi? Coba lihat di atasnya berapa plagiatnya? Ini di sini 21% plagiat. Oh, plagiat. Oke, ada yang nyoba fitur lain? Ada. Ada. Ini apa nih? AI human user
AI humanizer itu jadi kedeteksinya gimana? Jadi dia membenarkan kosakata yang salah. Membenarkan kosakata yang salah menggunakan bahasa Inggris. Oke, good job. Oke. Baik, sekarang kita ke kelompok 4 ya. Ini tentang tadi mengambil apa tadi? Membuat presentasi slide presentasi berdasarkan AI ya. Oke, menggunakan Gamma AI. Sekarang sudah dapat hasilnya mana? Oke, membangun integritas. Dapat berapa slide itu akhirnya? 10. Materi apa? Materi apa? Anti korupsi. Jadi sudah sesuai dan dibaca dengan kebutuhannya. Nah, nanti silakan diedit ya. Jadi tidak langsung digunakan, jadi bisa diedit sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, maka ya, tunggu. Atau misalkan kamu ambil gambar apa kira-kira yang bisa nanti Apa ini getar-getar? menguji ketiga data yang kamu masukkan. Apakah spesiesnya sama? Iya, pakai spesies sama. Misalkan 2, misalkan. Oke. Ya. Berang tutup misalkan. Nah. Oke. Kelompok 4 tentang bagaimana Suno AI itu bekerja. Mereka sudah menciptakan beberapa lagu. Silakan nanti kita simak ya, kita lihat ya. Mungkin kata ini kita tampilkan lewat HP-nya. Mungkin bisa kalian lihat ya nanti ya. Oke, silakan. Saya mengambil lirik Pop ya. dengan kalimat berisi. Ini Dia lagu pemilihan. Oke. Bisa didengerin suaranya? Pop itu ya? Lirik lagunya diciptakan sendiri? Pada tahap akhir, merefleksikan, siswa dan guru melakukan refleksi bersama tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Melalui aplikasi Padlet, siswa menuliskan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, dan guru memberikan penguatan-penguatan untuk melakukan evaluasi pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. Saya Anan Fatulaisi dari 98. Saya merasa pembelajaran AI ini akan membantu saya untuk melakukan pembelajaran yang akan datang. Karena ada beberapa AI juga yang bisa membantu gitu. Misal kayak Hendra tadi untuk mengedit video atau foto. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Anita dari kelas 10-8. Ingin menjelaskan tentang perasaan saya belajar tentang KA. Perasaan saya sungguh sangat happy, senang dan bisa mempraktekkan secara langsung dan dengan mudah. Pada kegiatan berbagi praktik baik di sekolah, banyak guru yang sudah dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam proses perancangan, perencanaan pembelajaran, dan pembuatan materi ajar. Saya berbagi tentang penggunaan prompt efektif dan etika dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Saya menekankan bahwa kecerdasan artifisial adalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi analisa kebutuhan dan kebenaran hasil output tetap harus dilakukan secara baik dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Dinata, sarjana pendidikan. Saya dari SMA Negeri 2 Kota Bumi Lampung Utara. Ingin memberikan umpan balik terhadap yang telah dilakukan, pengajaran yang telah dilakukan, praktik baik yang dilakukan oleh Bu Hana Ariansa di SMA Negeri 2 Kota Bumi sudah cukup menarik karena berbasis dengan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran, sehingga akan nampak dan menimbulkan motivasi anak untuk belajar lebih aktif lagi. Dan Dewan Guru yang mengajar juga akan dibantu oleh penggunaan teknologi yang mempermudah dalam memberikan materi-materi ajar kepada siswa-siswa kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Justisia dari SMA Negeri 2 Kota Bumi. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Hana Ariesna. Menurut saya pembelajaran yang sudah dilakukan cukup menyenangkan, seru karena Bu Hana menggunakan pembelajaran berbasis digital ya. Jadi membuat siswa itu tertantang, menyenangkan dan seru. Baik, demikian proses praktik pembelajaran yang telah saya lakukan bersama siswa di SMA Negeri 2 Kota Bumi. Terima kasih Bapak Ibu semua.